Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 kelas 10-2 ingin membahas materi matematika nih, tentunya tentang persamaan kuadrat. Tetapi sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Farhana Febriani dan berikut ini adalah anggota kelompok saya. Oke, jadi ketika kalian ingin belajar tentang persamaan kuadrat, kalian harus tahu dulu nih, apa sih pengertian persamaan kuadrat itu? Nah, jadi persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan dari suatu variabel yang mempunyai pangkat bulat positif dengan pangkat tertingginya yaitu 2 atau berderajat 2. Misalnya, x kuadrat tambah 3x min 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh bentuk persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat mempunyai bentuk, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c adalah angka yang diketahui, sedangkan a tidak sama dengan 0. Nah, dari bentuk persamaan kuadrat tadi, x itu merupakan variabel, a merupakan koefisien x kuadrat, b merupakan koefisien x, dan c merupakan konstanta. Contohnya, persamaan kuadrat dari 3x kuadrat min 4x tambah 1 sama dengan 0. Dia mempunyai koefisien x kuadrat itu 3. Dan koefisien x-nya itu adalah min 4, serta konstantanya adalah 1. Oke, kita lanjut ke cara penyelesaian. Nah, perlu diketahui juga bahwa persamaan kuadrat ini bisa diselesaikan dengan 3 cara loh. Yang pertama itu bisa dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga bisa dengan cara rumus ABC. Di sini ada contoh soal, yaitu x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Nah, kita pakai cara penyelesaian dengan pemfaktoran dulu nih. Kalau pemfaktoran, karena dia tidak mempunyai angka depan, cuman x kuadrat aja, jadi kita tidak perlu lagi mencari faktor dari x kuadrat. Kita hanya perlu mencari berapa kali berapa yang hasilnya min 15, dan berapa tambah berapa yang hasilnya plus 2. Nah, di sini udah bisa kalian bayangin nih. Angka berapa yang kalau dikali itu hasilnya min 15, dan angka berapa kalau ditambah hasilnya itu plus 2. Oke, kita ambil 5 sama min 3. 5 kali min 3 itu min 15 pasti hasilnya kan ya. Nah, kalau 5 ditambah min 3 pasti hasilnya plus 2. Jadi 5 sama min 3 ini udah fix. Nah, kita kelompokin nih. Kita kelompokin jadi x plus 5, karena 5-nya itu kan plus ya. Kita kelompokin lagi jadi x sama min 3. Nah, kalau kalian udah dapat pengelompokan kayak gini, ini belum selesai. Tapi kalian balik lagi. X1 sama dengan min 5. Min itu dapat dari lawan plus. Lawan plus pasti kan min ya. 5-nya kita turunin. Cara mendapatkan x2-nya gampang. Lawan dari min plus berarti plus 3. Gitu. Contoh soalnya masih sama, yaitu x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Nah, kalau dengan cara kuadrat sempurna, x kuadrat plus 2x-nya kita turunin dulu. Nah, selanjutnya, min 15-nya kita pindah ruaskan ke samping kanan. Min kalau dipindah ruaskan pasti hasilnya jadi plus. Jadi, sama dengan plus 15. Selanjutnya di bawahnya kita kelompokkan. Kuadratnya kita taruh di belakang, jadi buka kurung, x tambah 1, tutup kurung kuadrat. Kuadratnya kita taruh belakang, satunya itu kita dapat dari angka 2 bagi 2. Jadi angka tengahnya kita bagi 2. Selanjutnya 15-nya masih kita turunin, plus 1. 1 yang tadi kita udah bagi, itu ditaruh juga di ruas sebelah kanan. Udah ditambahin, kita turun ke bawah lagi, x plus 1 kuadratnya masih kita tulis. Nah, 15 tambah 1, 16. Oke, sekarang kuadratnya kita pindah ruas. Kalau kuadrat pindah ruas jadi akar. Jadi buka kurungnya kita singkirkan jadi x plus 1 aja, sama dengan akar dari 16. Jadi akar dari 16 itu berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 16? 4 kali 4. Nah, kita dapat nih, x plus 1 sama dengan plus min 4. Kalau kita udah dapat hasil dari akar, maka kita bisa tambahkan plus minnya. Nah, kalau udah dapat hasil yang seperti ini, kita bisa lanjut mencari x1, x2-nya. Misalnya, cara mencari x1 itu plus 4, min 1. Min 1 itu dapat dari satu ruas sebelah kiri, kita pindah ruaskan jadi ke sebelah kanan. Plus 1, kalau pindah ruas jadi min 1. Jadi, plus 4, min 1 sama dengan 3. 4 kurang 1 sama dengan 3, sama aja.
dapat nih X1-nya 3. Sekarang kita cari X2-nya. Kalau tadi kita udah cari plusnya, sekarang kita cari minnya. Jadi, min 4, min 1 sama dengan min 5. Kalau min ketemu min, pasti jadi plus. Jadi 4 tambah 1, 5. Jangan lupa kasih minnya karena angka yang paling besar dia mempunyai min. Jadi hasilnya X2 min 5. Nah, sama kan kayak cara pemfaktoran tadi. Oke, jadi selanjutnya kita ke penyelesaian dengan cara rumus ABC. Di rumus ABC kita harus tentuin dulu yang mana yang A, yang mana yang B, dan yang mana yang C. Nah, kalau kalian ingin menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan cara rumus ABC, maka kalian harus hafal dulu nih rumusnya, yaitu X1.2 sama dengan min B plus min akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini tinggal kalian masukin aja nih sesuai rumusnya. X1.2 sama dengan min B, berarti min B adalah min 2. Yang tadinya plus 2, karena rumusnya itu min B, ada minnya, jadi kalian rubah. Jadi min 2 plus min akar dari B kuadrat. B kuadrat 2 kuadrat jadinya. Min 4AC. 4-nya sama, A-nya itu tadi kan, kalau X doang berarti artinya 1. 2A, berarti 2 kali 1. Lanjut ke bawah, X1.2 sama dengan min 2 plus min akar dari 4, min 4-nya tetap kita turunin. Kita dahulukan perkalian yang punya buka kurung dan tutup kurungnya. Jadi 1 kali min 15 dulu yang kita dahuluin. 1 kali min 15 jadi min 15. Jadi akar dari 4 min 4 kali min 15 per 2 kali 1, 2. Lanjut ke bawah, X1.2 sama dengan min 2. Min 2-nya masih kita turunin. Plus min akar dari 4 min. Nah, 15 kali min 15 kali 4-nya udah kita mulai kalikan. 4 kali min 15 adalah ya min 60. Jadi 4 kurang min 60 per 2. Lanjut lagi ke bawah, min 2-nya masih kita turunin, plus min akar dari 64, 6 per 2. Nah, di bawahnya lagi, langsung kita iniin, min 2-nya tetap kita turunin, plus min akar dari 64, berapa kali berapa yang hasilnya 64, yaitu 8 kali 8. Min 2 plus min 8 per 2. Kalau kita udah dapat suatu persamaan kayak gini, cara menentukan X1-nya, yaitu tuh aku pakai plus dulu. Jadi, min 2 plus 8 per 2. Kita hitung yang plus dulu. Nah, min 2 tambah 8 sama dengan 6. Sama aja 8 kurang 2. 6 ya, per 2. 6 bagi 2, 3. Nah, di sini kita dapat X1 sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita cari X2. Cara menentukan X2 menggunakan min. Jadi, min 2, min 8 per 2 sama dengan, min ketemu min jadi plus. 2 tambah 8 jadi 10. Jangan lupa kita taruh min, jadi min 10 per 2. 10 bagi 2, 5. Kita taruh minnya jadi min 5. Jadi dapatlah X1-nya 3, X2-nya min 5. Nah, untuk soal selanjutnya itu ada soal cerita. Suatu persegi panjang mempunyai keliling 58 cm dan luas 210 cm persegi. Tentukan panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Nah, caranya kita tentukan dulu kelilingnya. Rumusnya yaitu 2 kali P tambah L. Ya. Terus kelilingnya dapat kita ketahui itu 58. 2 kita tulis di bawah P tambah L. Nah, P tambah L ini kita pindah ruaskan. P tambah L jadi 58 dibagi 2. Nah, di sini P tambah L 58 bagi 2 itu udah kita ketahui 29 ya. Nah, di sini kalian bebas mau cari L-nya dulu atau P-nya dulu. Di sini aku contohin itu cari L-nya dulu. Berarti 29 min P. Ini L-nya. Habis itu setelah kita mencari seperti ini, kita cari luasnya. Luas persegi panjang rumusnya itu P kali L. Luasnya udah diketahui yaitu 210 cm persegi. 210. P-nya belum diketahui. L-nya ini kita tulis ini. 29 min P. Ya. 210-nya kita turunin jadi 29 P per P kuadrat. Ini ada 2. Oh sorry, jadi 210-nya kita turunin sama dengan 29 P min P kuadrat. Nah, di sini kita tukar, kita pindah ruaskan, P kuadratnya kita pindah ruaskan ke sini, jadi min 29 P plus 210. 210 juga kita pindah ruaskan, jadi sama dengan 0. Nah, kalau sudah terbentuk kayak seperti ini sudah terbentuk suatu persamaan kuadrat, kita tinggal cari berapa
kali berapa yang hasilnya 210 plus 210 dan berapa tambah berapa yang hasilnya min 29. Nah, ini kita ketahui itu 14 ya. P min 15. Nah, sama dengan 0. Seperti ini. Jadi, ini dapat disimpulkan bahwa P sama dengan plus 14 karena lawan dari min adalah plus dan P2-nya itu adalah plus 15. Kita menyelesaikan cara ini dengan pemfaktoran, ya. Sekarang kita lanjut itu mencari L-nya. Karena L-nya masih dalam bentuk seperti ini, 29 min P. Jadi karena kita udah ketemu nih P-nya. Kita udah punya P-nya, jadi kita masukin 29 min P-nya 14. P1. Jadi 15. L-nya, L2-nya sama 29 min P. 29 min P-nya yang ini 15. Nah, hasilnya adalah 29 kurang 15, hasilnya 14. Nah, ini sudah ketemu L-nya. Tapi karena pada umumnya P itu lebih besar angkanya daripada L, ya. Karena panjang umumnya angkanya lebih besar dari lebar, maka panjangnya kita tentukan angka yang paling besar, yaitu 15. Jadi panjangnya adalah 15 cm dan lebarnya adalah 14 cm. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.